Kita ke informasi selanjutnya. Besok 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitnya suatu bangsa tentunya bisa diukur dari sisi ekonominya. Bangkitnya ekonomi suatu negara tentunya terlihat juga dari pembangunan infrastrukturnya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan bangkitnya sektor infrastruktur khususnya untuk transportasi. Hal ini juga yang menjadi mega proyek Presiden Joko Widodo hingga tahun 2019. Seperti apa kebangkitan infrastruktur Indonesia? Mari kita simak, kita lihat dulu untuk proyek yang pertama. Ini yang terdaftar sebagai salah satu proyek yang masuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Yang pertama adalah Jalan Tol Trans Sumatera yang terdiri dari 8 ruas yang memakan biaya sebanyak 81 triliun rupiah. Pemerintah bertanggung jawab untuk dana 81 triliun rupiah ini pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan saja ini makan biaya hampir 4 triliun rupiah. Sementara untuk biaya konstruksi dari 8 ruas tol ini mencapai hampir 36 triliun rupiah yang akan dibebankan kepada 3 badan usaha jalan tol. Kalau kita lihat dari 8 ruas jalan tol ini bahkan ada yang sudah siap untuk digunakan pada saat arus mudik ataupun juga lebaran pada tahun 2017, yaitu tol Medan Binjai, kemudian juga Palembang Indralaya dan juga Bakauheni Terbanggi. Ini diklaim oleh Menteri PUPR bisa digunakan ketiga tol ini, sehingga untuk Anda yang ingin mudik ke daerah Sumatera yang terlintas memang untuk tol Sumatera ini dari Provinsi Lampung hingga ke Aceh, ini memang menjadi mega proyek yang sangat besar. Di 3 ruas tol tadi Anda sudah bisa menggunakannya, klaim dari Menteri PUPR. Kita lihat apakah benar-benar akan terbukti bisa digunakan ketiga ruas tol ini pada saat nanti arus mudik dan juga arus balik. Kalau kita lihat dari pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera ini tentunya akan membangkitkan juga ekonomi dari seluruh wilayah yang dilewati oleh jalan lintas tol Trans Sumatera ini tentunya, karena mau tidak mau nanti akan ada pom bensin di sana, kemudian juga akan ada tempat peristirahatan di sana, sehingga juga akhirnya membuat kehidupan di sekitar jalan tol Trans Sumatera juga akhirnya bangkit ekonominya di sana, sehingga tidak hanya mungkin yang sebelumnya para petani di sana hanya mungkin bercocok tanam, namun dengan adanya tol Trans Sumatera ini bisa saja membuka usaha-usaha lainnya, seperti salah satunya adalah warung makan. Dan juga yang paling terasa adalah nanti adalah untuk biaya logistik antara dari Lampung hingga ke Aceh yang biasanya makan waktu yang cukup lama untuk jalur daratnya. Dengan adanya jalan tol Trans Sumatera ini juga tentunya akan menghemat sejumlah biaya. Akhirnya apa? Bangkit lagi untuk ekonomi perusahaan-perusahaan, dan juga akhirnya bisa dikatakan daya beli masyarakat di sana juga akan semakin tinggi, karena bisa saja harganya semakin murah karena biaya logistik juga akan semakin cepat dan semakin murah. Kita bergeser ke proyek selanjutnya, yaitu proyek dari Kereta Ekspres Soekarno-Hatta International Airport ataupun SHIA. Ini memang baru, walaupun ini bukan yang pertama kali di Indonesia karena sudah ada di Medan, di Kuala Namu, namun ini merupakan ibu kota Jakarta. Kita lihat untuk nilai investasi dari Kereta Api Ekspres Soekarno-Hatta International Airport ini sebesar 24 triliun rupiah, dan diperkirakan dengan adanya kereta ekspres ini dari tengah kota, dari stasiun Manggarai ataupun juga dari stasiun Sudirman Baru, ini akan memakan waktu ke Bandara Soekarno-Hatta ini hanya sekitar 30 sampai 50 menit saja. Sementara kalau Anda mungkin di saat jam-jam pulang kantor ataupun berangkat kantor mau menuju bandara melalui jalan tol dalam kota pun melalui jalan raya biasa, ini bisa memakan waktu mungkin lebih dari 1 jam. Dengan ketakutan ketinggalan pesawat tentunya, dengan adanya moda transportasi kereta api ini dengan hitungan jarak tempuh dan juga hitungan waktu yang pasti, ini tentunya akan lebih bisa memilih sebagai alternatif untuk Anda menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan diperkirakan akan beroperasi pada bulan Juli ini. Tentunya dengan adanya kereta api ekspres ini juga bisa saja menggairahkan industri pariwisata, karena para turis sekarang tidak bingung lagi untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta begitu mereka landing mau menuju ke tengah kota Jakarta untuk menikmati ibu kota Jakarta. Pada saat ini hanya menggunakan taksi ataupun juga bus, namun juga akan ada pilihan lain. Bisa saja ini juga tentunya mengundang turis dari mancanegara maupun juga turis domestik, sehingga akhirnya apa? Kebangkitan industri pariwisata di Indonesia juga akan semakin baik. Kita bergeser ke
Proyek selanjutnya adalah masih dari ibu kota, yaitu MRT Jakarta Jalur Selatan Utara. Inilah yang baru ada di Indonesia. Ini pertama kali untuk MRT Mass Rapid Transport ada di Jakarta dengan nilai investasi sebanyak 25 triliun rupiah. Dan untuk MRT ini memang kalau kita lihat bisa sangat menghemat waktu kemacetan yang memang biasa terjadi di jalan protokol di kota Jakarta. Waktu pertama kali kalau kita lihat ini memang di proyek pertama ini masih Lebak Bulus hingga Hotel Indonesia, memang belum terlalu panjang, namun ini akan bisa sangat menghemat dari kerugian yang biasanya ditimbulkan kemacetan. Para pengusaha ataupun juga mungkin Anda para karyawan bisa menghemat waktu sehingga Anda bisa juga produktif menggunakan waktu yang biasanya mungkin ke kantor bisa 1 hingga 2 jam, namun dengan adanya MRT ini akan lebih cepat dan Anda bisa produktif dan juga Anda bisa menambahkan kebangkitan ekonomi kantong sendiri. Dengan kantong sendiri yang semakin bangkit ekonominya juga tentunya bisa berpotensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga tentunya dengan daya beli masyarakat yang tinggi tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita sekarang bergeser ke Pulau Sumatera lagi, yaitu Pelabuhan Internasional Hub di Kuala Tanjung dengan estimasi nilai investasi sebanyak 30 triliun rupiah. Dari target ini pemerintah ingin mengambil market ataupun juga pasar dari perusahaan-perusahaan yang biasa memarkirkan barang-barangnya di pelabuhan di Malaysia ataupun dengan Singapura, karena memang daya tampung dari pelabuhan di Indonesia ini belum mampu untuk kapal-kapal besar, untuk teus yang besar. Sehingga dengan adanya Pelabuhan Internasional Hub Kuala Tanjung ini bisa membangkitkan ekonomi di Pulau Sumatera dan juga mengambil market dari Malaysia dan Singapura, sehingga jika mereka ingin mendistribusikan barangnya ke tanah air tidak lagi harus melalui Malaysia dan Singapura, namun bisa langsung ke Indonesia, bisa langsung ke Pelabuhan Internasional Hub Kuala Tanjung. Akan sangat berpotensi meningkatkan kebangkitan ekonomi di Pulau Sumatera, juga tentunya nantinya ujungnya akan kebangkitan ekonomi di tanah air. Dan yang terakhir kita bergeser ke Pulau Kalimantan, yaitu kereta api Kalimantan Timur dengan nilai investasi sebanyak 25 triliun rupiah. Untuk proyek ini bekerja sama memang PT Kereta Api Borneo akan bekerjasama dengan Russian Railway, yaitu perusahaan kereta api dari Rusia. Dan untuk kereta api Kalimantan Timur ini membentang dari Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Pasir, Penajam Pasir hingga ke kota Balikpapan. Dari proyek ini bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dari perusahaan pertambangan. Dengan semakin efisiennya dan juga semakin murahnya untuk distribusi industri pertambangan di Kalimantan, ini juga tentunya akan semakin menurunkan harga dari batu bara, dan dengan harganya semakin turun juga akan semakin bersaing tentunya dengan batu bara ataupun juga industri pertambangan dari negara lainnya. Dengan seperti itu potensi ekspor dari industri pertambangan Indonesia juga akan semakin meningkat. Dengan adanya infrastruktur yang bangkit tentunya akan sangat berkontribusi besar terhadap kebangkitan nasional. Karena apa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa banyak sekali efek domino yang ditimbulkan dari adanya proyek infrastruktur, khususnya transportasi ke sejumlah lokasi yang dilewati oleh proyek infrastruktur itu, dan juga tentunya akan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.